Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini ya, kita akan bahas tentang penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Ada satu soal yang harus kalian kerjakan di video sebelumnya ya, yaitu soal yang ini ya. Soalnya adalah jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 3 sama dengan 0, tentukan nilai berikut ya. Di sini ada dua soal yang harus kalian kerjakan ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Selamat menyimak. Oke, langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah kita tentukan nilai A, B, dan C-nya berapa ya. Dari persamaan kuadrat di sini, maka kita ketahui nilai A-nya itu adalah 1, kemudian nilai B-nya itu sama dengan 5, dan C-nya bernilai 3. Oke, untuk soal yang A, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Oke, di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya ini sudah kita bahas ya. Maka untuk mencari soal yang A, kita bisa cari dari rumus ini ya. Oke, untuk yang belum paham, silahkan kalian buka lagi video yang sebelumnya ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah dapatkan rumus jumlah dan rumus kali ya. Jadi di sini berarti kalian bisa langsung cari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, berarti untuk penjumlahan dari akar-akarnya itu bisa kita cari dari negatif B per A ya, negatif B per A pangkat 2 dikurangi 2 dikali C per A ya. Perkalian dari akar-akar itu sama dengan C per A. Oke ya. Oke, tinggal kita masukkan, kita substitusikan nilai B, A, dan C-nya ya. Negatif B-nya itu adalah 5, berarti negatif 5 per A-nya itu adalah 1, pangkat 2 dikurangi 2 dikali C-nya itu adalah 3 per A-nya adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah negatif 5 dibagi 1 itu adalah negatif 5 pangkat 2 ya, dikurangi 2 dikali 3 dibagi 1 itu adalah 3. Berarti di sini negatif 5 dipangkatkan 2 itu sama dengan 25. Ini berarti hasilnya adalah negatif 6. Maka hasilnya di sini hasilnya adalah 19 ya. Maka X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 hasilnya adalah 19. Oke, untuk soal yang B ya. Ini kan belum kita cari rumusnya ya. Di sini kita jabarkan dulu, kita jelaskan dulu ya. Oke, berarti di sini kan karena penjumlahan, oke, berarti untuk masing-masing itu harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Oke, berarti di sini kita samakan dulu penyebutnya, berarti di sini kita kalikan X1 dengan X2, maka di sini hasilnya adalah 2 dikali X pangkat 2 ditambah 2 dikali X pangkat 1 ya. Oke, ini kita sederhanakan lagi, kita jabarkan lagi. Ini bisa kita sederhanakan dengan 2 dikali X1 ditambah X2. Oke ya, jadi ini kita bisa gunakan rumus yang ini. Oke, berarti di sini sama dengan 2 per X1 ditambah 2 per X2 sama dengan 2 dikali X1 ditambah X2 dibagi X1 kali X2. Oke, sama dengan 2
dikali X1 ditambah X2 berarti negatif B per A dibagi C per A. Maka di sini hasilnya adalah 2 dikali min B per A ya. Berarti negatif 5 dibagi 1 berarti negatif 5 dibagi 1 itu negatif 5 ya, per C per A. C nya 3, A nya 1, berarti 3 dibagi 1 3. Maka hasilnya di sini 2 dikali negatif 5 itu adalah negatif 10 per 3 ya. Maka hasilnya adalah negatif 10 per 3. Oke, ini untuk soal yang pertama. Bagaimana kalau soalnya yang seperti ini? Oke ya, soal yang kedua, misalkan contoh soalnya seperti ini ya. Salah satu akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lain. Hitung nilai K ya. Berarti di sini kita mencari nilai K-nya ya, atau nilai C-nya. Dari soal ini diketahui salah satu akar persamaan kuadratnya itu adalah 3 kali akar yang lain. Dimana kita ketahui kan ada 2 akar ya. Ada kita misalkan X1 dan X2 ya. Nah, salah satunya itu adalah 3 kali akar yang lain. Berarti di sini kita ketahui nilai X1-nya itu sama dengan 3 kali akar yang lain, berarti 3 kali dari akar yang kedua ya. Oke, nah dari sini untuk menghitung nilai K, itu kita harus cari dulu nilai X1 dan X2-nya. Nah, mencarinya kita bisa gunakan rumus jumlah dan hasil kali ya. Oke, kita gunakan dulu rumus jumlah. Rumus jumlah dari akar-akarnya ya. Ya, di mana kita ketahui rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan min B per A. Oke, min B per A. Di sini B-nya yang diketahui lagi, B-nya sama dengan negatif 8 ya. A-nya itu sama dengan 1, C-nya ini yang kita cari ya, nilai K-nya ya. Oke, berarti min B-nya itu adalah negatif 8, A-nya sama dengan 1. Min dikali min itu positif ya, berarti 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8. Oke. Nah, dari sini kita kembangkan. X1 ditambah X2 barusan sama dengan hasilnya adalah 8. Dimana kita ketahui tadi X1 itu sama dengan 3 kalinya X2. Berarti X1 ini, nilai yang ini kita substitusikan ke rumus yang ini ya. Berarti X1-nya kita ganti dengan 3 dikali X2 ditambah X2 sama dengan 8. 3X2 ditambah X2 berarti 4X2 sama dengan 8. Berarti X2-nya itu sama dengan 8 dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Oke. Berarti kalau X2-nya itu sama dengan 2, maka X1-nya berapa? Berarti kita tinggal masukkan ke rumus yang ini ya. Berarti X1 itu sama dengan 3 kalinya dari X2. Maka X1-nya itu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Berarti di sini X1-nya itu adalah 6 dan X2-nya sama dengan 2. Yang kita cari itu adalah nilai K-nya. Nah, untuk mencari nilai K kita bisa gunakan rumus kali ya. Oke, berarti untuk perkalian dari akar-akar itu sama dengan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A ya. Oke, C-nya itu tadi sama dengan K kan? C-nya itu di sini sama dengan K. Oke, berarti di sini X1-nya itu sama dengan 6. Oke, 6 dikali X2-nya sama dengan 2. Sama dengan tadi C-nya itu sama dengan K ya.
K-nya itu sama dengan 1. Oke, berarti 6 dikali 2 itu sama dengan 12, sama dengan K per 1. K dibagi 1 itu sama dengan K. Berarti di sini kita ketahui K-nya itu sama dengan 12. Oke, masih banyak contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan hasil kali ya. Kalian bisa browsing atau searching ya contoh-contoh soalnya ya. Oke, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.